Pernah nggak sih pas lagi baca sebuah teks kuno, Anda tiba-tiba mikir, tunggu dulu, gimana ceritanya kata-kata dari ribuan tahun lalu ini bisa sampai ke tangan saya dalam bahasa yang saya ngerti banget? Nah, di kajian kali ini kita bakal bongkar habis-habisan perjalanan sejarahnya. Karena ternyata menerjemahkan teks berusia ribuan tahun itu sama sekali bukan sekadar proses copy-paste kata per kata loh. Ini tuh perpaduan yang luar biasa antara karya seni, sejarah, dan ilmu bahasa yang kompleks banget. Biar gampang, gini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 5 titik utama, mulai dari asal-usul manuskrip kuno, lanjut ke 3 pendekatan terjemahan, terus ngebahas bias teologi dan tantangan budaya, ngeliat bahaya era digital modern, dan pastinya kita tutup dengan panduan membaca yang bertanggung jawab. Tapi sebelum kita jalan terlalu jauh, saya mau lempar satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Coba jujur, apakah terjemahan yang biasa Anda baca sehari-hari itu benar-benar netral 100%? Atau jangan-jangan teks tersebut sebenarnya udah banyak dibentuk sama keputusan-keputusan manusia selama berabad-abad? Percaya deh, memahami konsep ini bakal ngerubah total cara Anda ngebaca teks apapun. Nah, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita masuk ke bagian pertama, asal-usul manuskrip kuno. Kita perlu narik mundur waktu buat ngeliat bobot sejarah aslinya. Perjalanan dari naskah kuno sampai jadi buku modern yang rapih di meja Anda itu sama sekali bukan garis lurus dari titik A ke titik B. Kebayang nggak sih, prosesnya itu lebih mirip sebuah pohon raksasa yang cabang-cabangnya luar biasa rumit. Teks-teks ini disalin berulang kali, diterjemahin, nyebar ke berbagai benua, lalu pelan-pelan dikumpulin lagi lewat proses yang makan waktu sampai ribuan tahun. Bayangin aja skalanya, kita ini lagi ngomongin rentang ribuan tahun. Dari gulungan Laut Mati yang umurnya sekitar tahun 250 sebelum Masehi, lompat ke Codex Vaticanus dari abad keempat, sampai ke teks Masoretik dari abad ke-6. Ini fondasi sejarah yang benar-benar luar biasa, dirawat dan dijaga mati-matian sama berbagai komunitas di era yang sama sekali beda. Jadi gini, poin paling krusialnya, para penerjemah modern itu nggak duduk manis megang satu buku catatan asli yang jatuh dari langit. Nggak gitu. Faktanya, sama sekali nggak ada naskah asli atau autograf yang bertahan sampai hari ini. Nol. Sebagai gantinya, mereka harus menyintesis ribuan manuskrip kuno yang beda-beda. Perjanjian lama sebagian besar dari Ibrani dan Aram, sedangkan perjanjian baru dari Yunani Koine. Menyadari fakta ini tuh bikin kita sadar betapa gigihnya usaha buat merangkai semua sumber ini. Terus, gimana cara mereka ngerjainnya sekarang? Masuklah kita ke bagian kedua, 3 pendekatan terjemahan Alkitab. Sebenarnya, menerjemahkan itu ibarat main di sebuah spektrum pilihan. Di satu ujung ekstrim, kita punya formal equivalence, alias kesepadanan formal. Pendekatan ini tuh lumayan kaku, nyoba banget mempertahankan kata demi kata dan struktur bahasa aslinya. Nah, di ujung satunya lagi, ada dynamic equivalence, yang lebih mementingkan maknanya. Jadi pendekatannya pikiran demi pikiran, biar gampang dicerna sama kita-kita yang hidup di zaman sekarang. Keduanya jelas punya kelebihan masing-masing sih. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi, parafrasa. Kalau yang ini tuh penulisan ulang secara bebas berdasarkan ide besarnya aja. Tapi ingat ya, parafrase ini biasanya bukan alat yang pas buat studi teologi akademis yang ketat. Kenapa? Karena seringnya, parafrase itu lebih mencerminkan opini atau gaya bahasa penulis modernnya, supaya teksnya kerasa lebih nyentuh atau puitis. Lanjut ke bagian ketiga, bias teologi dan tantangan budaya. Di sini letak plot twist-nya. Karena yang nerjemahin adalah manusia biasa, pasti dong ada teologi dan budaya yang ikut campur ke dalam teks. Nih, saya kasih contoh nyatanya. Ada kata Yunani baptizo. Logikanya kan harusnya diterjemahin langsung jadi selam, ya kan? Tapi nyatanya banyak tradisi lebih milih buat ngakalinya dengan cuma menyalin bunyinya, jadi baptis. Kok bisa? Sederhana sih buat ngejaga netralitas di antara berbagai denominasi gereja yang beda pendapat soal cara pelaksanaannya. Jadi kelihatan kan, kadang pilihan kata tuh lebih ke arah diplomasi ketimbang sekedar bahasa murni. Belum lagi tantangan budayanya. Ini sih seru banget. Coba bayangin, Anda ditugasin nerjemahin untuk suku pedalaman yang seumur hidupnya nggak punya konsep soal salju. Atau nggak pernah tahu apa itu gembala dan anak domba. Gimana coba nerjemahinnya? Penerjemah harus puter otak nyari padanan di budaya lokal supaya pesan utamanya nyampe tanpa ngilangin makna aslinya. Bener-bener pekerjaan yang bikin geleng-geleng kepala saking susahnya. Sekarang, mari kita tarik realitas kuno ini ke kebiasaan kita sehari-hari. Di bagian keempat, bahaya era digital modern. Hari gini semuanya serba digital dan gampang.
Tapi disitulah bahaya besarnya ngintip. Kita udah terbiasa sama pola baca cepat ala algoritma media sosial. Terus ada lagi tuh fitur ayat hari ini yang sering banget dicabut dari konteks aslinya. Yang parah, kadang kita milih versi terjemahan cuma karena kata-katanya bikin kita merasa nyaman secara emosional, terus kita anggap parafrasa santai itu sebagai kebenaran mutlak. Risiko terburuknya apa dari kebiasaan instan tadi? Kita gampang banget jatuh ke yang namanya eisegesis. Gampangnya gini, eisegesis itu waktu kita yang maksa masukin ide dan ego kita sendiri ke dalam teks, bukannya menggali makna dari teks itu. Ujung-ujungnya, bias doktrin kemana-mana, spiritualitas jadi super dangkal, dan muncul relativisme tafsir yang toksik, di mana tiap orang ngerasa tafsirannya paling bener. Tapi tenang, jangan panik dulu. Kita bahas penawarannya di bagian kelima, panduan membaca yang bertanggung jawab. Jadi, gimana cara baca yang benar? Gampang, biasakan lakuin 3 langkah ini. Pertama, please, jangan cuma ngandelin satu versi terjemahan. Bandingin beberapa versi sekaligus. Kedua, coba deh intip sedikit bahasa aslinya. Dan yang ketiga, selalu posisikan diri Anda pakai kacamata sejarah. Tanyain terus, siapa sih yang nulis ini? Buat siapa? Dan lagi ada kejadian sejarah apa waktu teks itu ditulis? Wah, tapi kan saya bukan sarjana bahasa kuno. Tenang aja, di zaman digital ini Anda nggak perlu kok jadi pakar buat ngegali itu semua. Ada banyak banget tools gratis yang luar biasa canggih. Anda bisa pakai Blue Letter Bible, Bible Hub, Step Bible, atau Logos. Semua aplikasi ini ngebantu kita ngecek kata aslinya cuma lewat beberapa klik doang di HP Anda. Kesimpulannya nih, terjemahan itu bukan cuma sekedar perpindahan bahasa. Itu adalah karya raksasa yang ngelibatin unsur linguistik, budaya, sejarah, dan interpretasi. Jadi ingat baik-baik, nggak ada satupun terjemahan modern yang berhak diklaim 100% mutlak identik secara kata per kata dengan naskah aslinya. Dan sebenarnya, pemahaman ini tuh bukan buat nakut-nakutin kita, tapi justru membebaskan kita untuk terus belajar kritis. Sebagai penutup kajian ini, ada satu pemikiran kuat banget dari sumber materi kita hari ini yang pengen saya titipin ke Anda. Tanggung jawab terbesar kita itu bukan cuma sekedar centang kotak dan bilang, "Oke, saya udah baca." Bukan itu. Tanggung jawab kita adalah ngebaca dengan rasa hormat, menjaga integritas akademik, dan benar-benar mau tunduk sama niat asli si penulis kuno tersebut. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, akankah Anda mengubah cara Anda membaca besok pagi? Teruslah menggali ya, teruslah membandingkan, dan pastinya jangan pernah berhenti buat belajar.